Halo semuanya, selamat datang di sesi pembahasan kita kali ini. Hari ini kita bakal ngejalanin sebuah misi yang bisa dibilang jadi nyawanya setiap perjalanan akademis. Kita bakal sama-sama menavigasi hutan belantara penelitian yang sering kali bikin pusing, yaitu penelusuran pustaka, atau yang sering kita sebut literatur review. Yuk kita selami topik ini dan ubah tugas yang kelihatannya nyeremin ini jadi sebuah strategi yang super terstruktur. Jujur aja, siapa sih yang nggak pernah ngerasa kewalahan? Anda baru aja mulai proyek baru, buka laptop dengan semangat menggebu-gebu, ngunduh puluhan bahkan ratusan file PDF, dan ujung-ujungnya file itu cuma memenuhin folder download saja tanpa pernah kesentuh. Wajar banget kalau ada rasa cemas waktu kita berhadapan sama lautan informasi digital yang luas banget ini. Mesti mulai dari mana coba? Dan gimana kita bisa tahu mana yang benar-benar penting? Nah, sebelum rasa panik itu makin menjadi, coba deh kita resapi kutipan keren dari Albert Szent-Györgyi ini. Ini bener-bener bisa ngubah cara pandang kita loh. Penelusuran pustaka itu bukan sekedar tugas administratif yang ngebosenin cuma buat syarat lulus. Sama sekali bukan. Ini tuh ibarat perburuan harta karun. Misi utama Anda bukan cuma ngerangkum apa yang udah ada, tapi justru nemuin celah penelitian alias research gap yang unik, sesuatu yang belum pernah kepikiran sama orang lain sebelumnya. Biar gak tersesat, kita udah nyiapin 6 langkah praktis nih. Kita bakal mulai dari alasan kenapa kita butuh penelusuran pustaka, persiapan kata kunci, milih database akademik, strategi filter pakai operator boolean, cara memetakan literatur, dan ditutup dengan etika serta manajemen sitasi. Oke, kita masuk ke langkah pertama. Sebenarnya, mengapa sih kita perlu melakukan penelusuran pustaka? Kalau secara definisi formal, tinjauan pustaka emang sebuah ringkasan dan sintesis dari apa yang udah dipublikasikan. Tapi perhatiin deh poin krusialnya, mengidentifikasi celah. Jadi tujuan utamanya bukan sekedar ngasih tahu pembaca tentang apa yang udah diketahui dunia soal topik tersebut, tapi justru buat ngungkap apa yang belum ada. Apa sih yang terlewat sama peneliti sebelumnya? Nah, disitulah letak justifikasi atau alasan kuat kenapa penelitian Anda ini penting banget buat dilakuin. Coba kita bandingin dua contoh pertanyaan ini. Kalau pertanyaannya cuma berapa banyak air yang dikonsumsi, jawabannya bakal statis banget, cuma sekedar angka. Mungkin bisa dijawab pakai satu kalimat aja. Tapi coba lihat pertanyaan kedua. Apa hubungannya dengan berat badan anak? Nah, ini jauh lebih mendalam. Pertanyaan yang ngehubungin dua variabel kayak gini, ngasih Anda ruang buat ngumpulin data yang lebih komprehensif, dan akhirnya bisa ngebangun argumen yang solid. Tinjauan pustaka yang bagus itu bakal selalu nuntun Anda dari pertanyaan yang dangkal ke pertanyaan yang tajam dan analitis kayak gini. Pakar metodologi kita, John Creswell, punya 5 langkah panduan yang benar-benar ngebantu nih. Kelihatan kan, tugas yang tadinya abstrak banget tiba-tiba jadi jauh lebih konkret. Dimulai dari identifikasi kata kunci, lalu mulai pencarian di database, baca sekilas aja dulu artikel-artikel awalnya, terus bikin peta literaturnya, dan baru deh terakhir kita susun ringkasannya. Ini tuh langkah-langkah yang bisa dieksekusi satu persatu tanpa bikin kepala mau pecah. Lanjut ke bagian kedua, persiapan kata kunci dasar. Ibarat mau berangkat perang, ini adalah persiapan logistik kita. Langkah ini sering banget disepelain, padahal vital banget. Ada harus mikirin berbagai sinonim dan variasi kata secara sistematis sebelum mulai searching. Terus ada trik rahasia nih, pakai simbol pemotongan atau truncation, kayak tanda bintang. Misalnya Anda ngetik kata berbahasa Inggris school, terus ditambahin tanda bintang di belakangnya. Sistem pencarian bakal otomatis narik semua variasi katanya, mulai dari school, schools, sampai schooling. Trik simple ini mastiin gak ada literatur penting yang kelewat cuma gara-gara beda ejaan atau akhiran kata. Keren kan? Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, senjata pencarian utama kita yaitu database akademik. Mulai sekarang kurang-kurangin deh nyari pakai mesin pencari umum. Anda kan gak mau buang waktu nyortir artikel dari blog abal-abal kan? Nah, database akademik ini tuh udah dirancang spesifik buat kebutuhan ilmiah. Kalau riset Anda di bidang kedokteran, langsung aja ke PubMed. Buat anak keperawatan, ada Cinahel. Peneliti di bidang pendidikan bisa pakai ERIC, dan psikolog punya PsycInfo. Tahu persis di mana kita harus nebar jaring itu bakal hemat waktu berjam-jam, yang biasanya kebuang sia-sia kalau kita nyari di tempat yang nggak ada filter kualitas akademisnya. Masuk ke bagian keempat, strategi filter menggunakan operator boolean. Nyari di database yang bener aja belum cukup loh. Kita butuh filter, biar yang ketangkap cuma penelitian yang paling relevan. Disinilah keajaiban operator boolean bekerja. Bayangin aja ini kayak kita lagi ngatur ukuran jaring ikan. Kalau pakai N, kita bener-bener nyempitin jaring, memaksa sistem buat ngasih hasil yang harus mengandung kedua kata tersebut. Tapi kalau ternyata hasilnya dikit banget, kita bisa pakai OR buat ngelebarin lagi jaringnya, biar istilah-istilah terkait juga ikut masuk.
Ini ngasih Anda kendali penuh atas seberapa akurat pencarian Anda. Oke, bagian kelima nih. Gimana cara memetakan dan menyaring literatur yang udah kita kumpulin? Wah, jaring udah disebar dan sekarang Anda punya ratusan PDF. Jangan langsung stres. Anda sama sekali nggak perlu baca semuanya dari halaman pertama sampai terakhir. Creswell punya daftar prioritas yang bentuknya kayak piramida terbalik. Mulai dari atas dulu, cari sintesis yang luas buat dapat helicopter view atau gambaran besarnya. Abis itu, baru deh fokus tajam ke jurnal yang udah lewat proses peer review, karena ini yang paling bisa diandalkan. Baru setelah itu kalau masih butuh, Anda bisa mulai nyali dari buku, makalah konferensi, atau disertasi. Cara ini benar-benar bakal nyelamatin energi dan waktu Anda. Nah, setelah literatur prioritasnya kekumpul, ini saatnya bikin peta literatur. Daripada cuma bikin daftar panjang yang ngebosenin, mending bikin peta visual yang ngelompokin temuan-temuan dari artikel-artikel tadi. Ini tuh teknik brilian yang disaranin banget biar Anda bisa lihat secara langsung, oh ternyata cabang penelitian saat ini berhentinya di sini nih. Dan persis di titik inilah studi spesifik Anda bakal hadir buat nyambungin dan ngembangin penelitian tersebut. Dan kita sampai di bagian terakhir, etika dan manajemen sitasi. Tolong banget ya, demi kewarasan Anda sendiri, jangan pernah nyusun format sitasi secara manual. Kita kan udah hidup di era modern. Software manajemen sitasi kayak Mendeley, Zotero, atau EndNote itu ibarat sahabat karib digital yang bakal nyelamatin jam tidur Anda. Mereka bukan cuma bisa sinkronisasi semua file PDF secara online, tapi fitur Write and Cite mereka bisa otomatis ngurusin semua format kutipan dan daftar pustaka cuma dalam hitungan detik. Ini tools yang wajib banget Anda kuasain. Terus, kenapa sih kita harus peduli banget sama urusan sitasi ini? Poin pentingnya ada di sini. Mengutip itu bukan sekedar ngerjain tugas format yang kaku. Ini adalah cara etis dan profesional kita buat ikut nimbrung dalam sebuah dialog ilmiah yang besar. Lewat sitasi, Anda ngasih penghargaan ke peneliti sebelumnya, ngebangun kredibilitas buat argumen Anda sendiri, dan yang paling keren, ini bikin dunia akademik bisa ngelacak gimana sih sebuah ide cemerlang itu berevolusi dari zaman ke zaman. Nah, sekarang Anda udah punya peta jalannya, tools strategisnya udah siap, dan yang terpenting, mindset penemunya juga udah pas. Terjun ke lautan literatur udah bukan hal yang nyeremin lagi kan? Justru ini peluang luar biasa buat nemuin sesuatu yang benar-benar baru. Jadi, dengan semua perlengkapan ini, ada satu pertanyaan besar buat Anda. Celah penelitian unik apa nih yang mau Anda isi? Selamat meneliti, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya.